Lu terima nggak kalau ada cowok yang peminum? Nggak pernah, amit-amit nggak pernah sih. Tapi kalau misal masa lalunya dia pernah minum nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget, bebas. Aku nggak pernah minum btw. Aduh, nanti gue disebut pick me, males banget. Orang mana? Aku Tangsel, minum air putih aman. Air putih nggak apa-apa, asal jangan awa-awa, kawa-kawa. Kirain terima-terima aja. Maksudnya semua hal bisa aku terimain. Apa ya? Tapi kalau misalnya dia mau berubah jadi lebih baik, oke. Kalau dia mau ngatur aku jadi lebih baik juga, aku nggak apa-apa banget. Kayak contohnya hapusin video TikTok, oke. Tapi dia juga harus ada feedbacknya berubah. Satu hal buruk jadi lebih baik itu. Oh iya, makasih Muhammad Habil. Sahur sama apaan? Pakai apa? Ah, udah. Belum kepikiran. Tapi kalau misalnya ngerokok masih oke, masih aku nggak apa-apa lah, masih toleran. Nah, bener banget kalau gitu misalnya dia mau berubah tapi ngajakin berubah juga, aku nggak apa-apa banget. Misalnya dia ngatur pakaian aku atau gimana pun itu aku oke, asal dia juga ada feedbacknya berubah juga. Contohnya misal feedbacknya berbagi pengertian aja, thank you, kamu baik banget. Aku bisa kayak gitu, aku juga bisa kayak aja sih. Kalau ngerokok nggak apa-apa, asal tahu batasan aja sih. Kalau berubah jadi Ultraman gimana? Nggak apa-apa, kamu Ultraman merah, aku Ultraman pink, jadi kita the best couple guys. Aku nggak suka komenan kayak yang kayak gini mah nggak bisa dinikahin. What the hell guys, aku juga kalau misalnya udah ada yang serius yang mau jadi suami aku udah nurut lah. Aku udah tahu batasan, ngapain aku posting video kayak gitu. Damn. Mulai dari nol atau sudah sukses? Setara, asik. Setara tuh apa ya, karena aku juga masih berproses dan cowok aku juga ya, kalau misalnya dikasih yang udah sukses alhamdulillah, tapi aku takut justru kadang aku yang minder. Nah, kalau misalnya dia berproses, aku temenin nanti. Asal kalian tahu ya, aku sama pacaran nemenin orang yang dari nol mulu, malah guanya yang kebawa nol. Tapi ya semoga ya jangan lagi lah dapat yang kayak gitu. Biasanya jodoh itu cerminan diri sendiri. Ya aku setuju statement itu, tapi nggak semua kayak gitu. Ada juga misalnya dia tuh orangnya, perilakunya, pribadinya baik, tapi dia dapat jodohnya yang peminum, kasar, bla bla. Kadang itu juga jadi ujian hidup kalian. Laki itu harus bisa menjadikan istrinya menjadi soleh, bukan menuntut. Setuju, izin, aku izinin guys, bener banget. Kadang laki sweet man, aku pernah ketemu lagi sama orang yang stay di Bekasi. Orang Bekasi mana ini, ya ampun. Tapi sebaliknya cowok yang baik ketemu cowok yang baik. Emang kadang gitu, kadang apa sih, buat apa ya, ujian hidup tahu. Nggak apa-apa tahu kayak gitu. Kata mama aku juga, nggak semua jodoh itu cerminan diri. Kadang jodoh itu ujian bagi kita. Tapi bijak sekali. Izin guys. Iya bener banget. Emang nggak, dewasa tuh nggak ditentuin dari umur tahu. Please, itu statement yang enggak banget anjir. Dewasa tuh kadang orang masih umurnya belum dewasa, dia tuh didewasakan oleh keadaan. Banyak yang kayak gitu.
Aku sering tangsel guys. Tapi cowok lu harus lebih tua dari lu. Enggak. Mama aku juga kayak mama aku tuh orang yang dari tahu. Enggak, ini mama aku ya. Kalau aku dapat ada cowok gitu ya, dia tuh enggak kayak dia tuh harus lebih tua, dia tuh harus ganteng, dia tuh harus kaya. Enggak, yang penting dia tuh bertanggung jawab, sayang ke akunya, terus dia tuh mau kerja, ngerti gak sih? Iya, karena lingkungan juga bener banget, karena dia juga bisa kayak misalnya dia umur 15, pertemanannya tuh abang-abangan, dia bisa dewasa tahu kadang, bener emang soal gitu tahu. Justru buat wanita yang umurnya udah dewasa malah kayak bocil anjir kelakuannya, cara ininya apa, cara menyelesaikan masalahnya. Biasanya kedewasaan dibentuk karena pengalaman. Iya emang tahu, saking banyaknya pengalaman hidup, permasalahan hidupnya, dari situ dia punya pola pikir tersendiri. Dia malah lebih bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya, punya cara dengan sendirinya. Beda kalau misalnya dia yang kayak hidupnya flat, enggak. Apalagi kayak dia tuh orangnya yang nggak mau berusaha atau nggak mau nyoba hal-hal baru. Udahlah itu mah anak mama. Mau kerja perlu digaris bawahin tuh. Iya mah, aku mah yang penting dia tuh mau kerja, ngerti gak sih? Nggak pemalasan gitu. Dia tuh kerjanya apapun itu nggak apa-apa, yang penting halal ya. Dia mau kerja aja. Karena kalau cowok nggak mau kerja, kayak bapak gua, izin guys, izin. Aku biasanya main sama kakek-kakek, bukan nama nggak apa-apa. Itu lebih vintage, lebih kelas. Kalau kelas sih kelas 2 SKS nih kriteria cowok. Kok kelas 2 2 SKS? Sih gimana sih? Gue nggak paham. Kok di kampus? Idenya jangan ngajak susah. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih diajak susah bareng-bareng. Yang pentingnya dia mau berusaha aja, mau bareng-bareng aja. Aku suka tau kak berproses. Aku tuh suka banget ngelakuin hal apapun sama pasangan. Contohnya misalnya kita punya rencana bisnis bareng, entah itu gagal atau maju atau gimana pun prosesnya, aku seneng asal bareng-bareng saling. Aku seneng banget tau sama cowok kayak gitu. Kadang ada emosinya, kadang ada marahnya, karena mungkin capek ya, emosi kan semua orang punya. Cuma di sisi lain aku kayak bersyukur banget punya cowok yang kayak bisa apapun saling bareng-bareng sama aku. Asik. Tapi aku mah bener, aku mah nggak ngomong doang ya. Ini aku juga belajar dari pengalaman guys. Aku nggak ada target anjir, bisa. Gue nggak target. Tapi kalau aku diem di kampung, disuruh nikah muda mulu, makanya aku kabur ke kota nggak ke Tangsel, ke sini. Cowok lu harus posting enggak, posting tuh aku lebih suka cowok yang postingnya tuh tertentu aja, kayak misalnya kita lagi main atau momen-momen tertentu, atau kayak lagi